Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan solih? Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik tema A, subtema 1 dengan muatan pembelajaran 1 sampai dengan 6 dengan kompetensi dasar IPS 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, serta kompetensi dasar PKN 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Allah memberitahukan bahwa Allah lah yang menciptakan beraneka ragam manusia agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, dengan saling kenal mengenal, keberlangsungan hidup manusia akan terjalin dengan erat, sehingga akan terciptanya sebuah kerjasama. Contoh kerjasama yang diikuti oleh negara kita adalah kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara yang kita kenal dengan sebutan ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya organisasi kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Baiklah anak-anak soleh, untuk mempermudah mengenal nama negara-negara ASEAN, marilah kita bersama-sama bernyanyi 10 negara ASEAN. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapura, Filipina, Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane.
Baiklah anak-anak solih, setelah kita lihat 10 negara anggota ASEAN, marilah kita sama-sama melihat kondisi geografis negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama. Memiliki keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, pakaian adat, dan lain-lain. Yang kedua, Malaysia. Malaysia memiliki 6 agama. Malaysia memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Melayu. Yang ketiga, Brunei Darussalam memiliki 3 etnis, 1 etnis Melayu, 2 etnis Tionghoa, yang ketiga etnis suku Dayak. Memiliki keberagaman bahasa dan bahasa resmi Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Yang keempat, Singapura memiliki 5 agama: Buddha, Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Memiliki keragaman bahasa: Mandarin, Melayu, Hokkien, Tionghoa, dan India. 5. Kamboja memiliki 5 keragaman suku: Khmer, Tionghoa, Vietnam. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer. Selanjutnya, kita mengenal kondisi geografis beberapa negara ASEAN. 1. Filipina. Dataran Filipina memiliki lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, ketela pohon, dan tebu. 2. Lahan perkebunan menghasilkan karet, kayu, dan kelapa. 2. Laos. Sumber perikanan Laos berasal dari sungai. Sungai Mekong menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Ketiga, Vietnam. Lahan pertanian menghasilkan buah, sayuran, jagung, dan ubi. Dan hutan menghasilkan kayu dan rotan. 4. Thailand. Thailand adalah penghasil padi terbesar di Asia Tenggara sehingga disebut lumbung padi Asia. 5. Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, di antaranya tembakau, teh, sayuran, dan pertambangan timah. Kondisi sosial budaya dan kondisi geografis di negara-negara ASEAN adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Cara bersyukur kepada Allah, salah satu contohnya dengan cara menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Anak-anak suka sholat tidak di rumah? Ya, kalau sudah kelas 6,
kalian sudah wajib hukumnya melaksanakan sholat. Kalau tidak, pasti dapat apa? Balasannya adalah neraka. Maka jangan pernah kalian tinggalkan sholat 5 waktu. Beribadah merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila. Anak-anak masih hafal dengan butir-butir Pancasila? Tentunya dong, pasti masih hafal. Coba kita sama-sama sebutkan lagi butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui butir-butir Pancasila, pastinya kita tahu bahwa di dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua. 1. Persamaan derajat. 2. Persamaan hak dan persamaan kewajiban. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ketiga. 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Gotong royong. 4. Persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak soleh yang hebat, perhatikan gambar-gambar berikut. Dari kedua gambar ini adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama. Bunyinya apa sayang? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perhatikan lagi. Gambar berikut adalah contoh penerapan Pancasila sila kedua. Dan gambar terakhir, kalian perhatikan baik-baik sayang. Dari kedua gambar ini menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.